Bab 1491, apakah dia serius membual? Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Wow, benar sekali. Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian mendengarkan, dan mereka benar-benar merasa lega. Meskipun Yuzi tampak tidak percaya, Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak banyak bicara, dan dia tidak bisa menyebutkannya lagi. Namun, perasaan tidak nyaman sekecil apapun di hatinya membuatnya mendengus, juga, kamu tidak berbohong. Selain itu, sebenarnya ada satu hal yang mengganggu yang kukatakan. Oke, Sulang mengangkat alisnya, bicaralah. Aku tahu kamu memiliki kekuatan magis yang hebat, dan kupikir aku bisa lolos dari tuan rumah Wushuang, dan aku sedikit percaya padamu. Namun, poster Wushuang memiliki lampu harapan tertinggi. Prajurit kaisar tertinggi ini memiliki karakteristik perubahan harapan, hampir mirip dengan kekuatan harapan. Jadi ia memiliki berbagai kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan untuk mengejar. Yuzi tersenyum lembut, selama Master Wushuang asli mendapatkan napasmu, dia pasti akan menemukan jejak dan lokasimu. Apakah prajurit kaisar tertinggi? Itu memang sangat kuat. Sulang teringat hantu kandil aneh saat ia melawan Kiao Zenzhen sebelumnya, dan ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia memiliki fungsi pengenalan senjata, mengetahui bahwa itu adalah jenis jimat khusus, yang dibuat dengan kekuatan tubuh kaisar tertinggi. Namun, sedikit saja jimat itu dapat dengan mudah menghalangi serangannya dalam kondisi batas. Dan benda ini tidak hanya dapat digunakan untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang, dan juga dapat membentuk berbagai kemampuan tambahan, yang harus kukatakan sangat kuat. Yuzi tersenyum dan bertanya, sekarang setelah kau mengetahui hal ini, apakah kau masih berpikir kau dapat melarikan diri dari tuan rumah Wushuang? Bahkan jika ia dapat menentukan posisiku, apakah ia dapat mengejarku masih menjadi pertanyaan. Dan jangan tutup mulut meskipun kau melarikan diri, ini disebut pergeseran strategis. Pemilik tanah Wushuang membenciku dan memiliki tentara kaisar tertinggi. Hanya dengan membunuh mereka aku dapat merasa tenang. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, jadi, aku tidak akan selalu berpindah, selama kekuatannya cukup, aku akan membalas tembakan dan membunuhnya. Menunggu kekuatan yang cukup, itu berarti harus menunggu ratusan juta tahun. Dengan jarak waktu yang begitu lama, apakah tuan rumah Wushuang yang asli mengejarmu sampai mati? Yuzi memutar matanya pelan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Hehe, berapa juta tahun lagi harus menunggu? Sudut mulut Sulang berkedut, biar kukatakan padamu, aku bisa membunuhnya dalam beberapa hari. Engah, berapa hari? Poster asli Wushuang telah memasuki fusi jiwa tubuh selama 500 juta tahun. Anda ingin mengejar kekuatannya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin? Yuzi menatap Sulang dengan curiga, seolah-olah sedang melihat rusa roe konyol yang tidak mengerti apa-apa. Namun, Sulang juga menatap Yuzi dengan mata rusa roe konyol, dunia ini sangat luas, dan kamu tidak tahu banyak hal. Hal-hal ini juga sulit dijelaskan dengan jelas. Ketika kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu akan mengerti. Yuzi menatap ketiga putri Chu Xiaobei dengan tidak percaya, apakah dia serius membual? Menurutnya, ketiga putri Chu Xiaobei pasti akan menganggukkan kepala bersama-sama. Namun, tidak ada. Tingkat pertumbuhan saudara Sulang selalu luar biasa. Sebelum kita diasingkan, kekuatan utamanya mungkin adalah Kaisar Kuasi Agung. Ji Ruxue berkata dengan serius, dan sekarang, ia telah mampu mengalahkan tingkat kuasi bukan dewa, dan juga telah menerima bawahan tingkat kuasi bukan dewa. Pernyataan ini keluar, wajah Yuzi tiba-tiba menegang. Apa, baru 100 tahun sejak kau hidup dalam pengasingan? Konon rasio kecepatan waktu tanah pengasingan dengan alam semesta tak terbatas adalah 10.000 banding 1. Dengan kata lain, jika kau telah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun, dia hanya tinggal di alam semesta tak terbatas selama beberapa hari. Bagaimana mungkin bisa dipromosikan dari Kaisar Kuasi Agung menjadi Kuasi Tuhan hanya dalam beberapa hari? Ya Tuhan, Ruxue, kau pasti salah, kan? Petik 2 petik 2. Yuzi menatap Ji Ruxue dengan tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Memang, ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikannya. Bagaimanapun, butuh 800 juta tahun baginya untuk berkultivasi dari seorang Kaisar Agung ke tingkat kuasi tanpa dewa. Butuh beberapa hari untuk dipromosikan dari Kaisar Kuasi Agung menjadi Kuasi Tuhan, dengan 10 alam kecil di antaranya.
Bagaimana kau bisa mendengarkannya? Tidak ada yang salah. Memang benar, Jiruksue mengangguk dengan serius, kakak Sulang benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Dia adalah orang yang paling kuat di alam semesta. Orang ini tidak pernah bisa menggunakan akal sehat. Chu Xiaobei tersenyum dan berkata, saya sendiri melihatnya dipromosikan dari level Raja Bela Diri ke level Kaisar Bela Diri dalam waktu singkat. Murong Xianxian juga mengangguk dan berkata, kakak Sulang berkata bahwa dia dapat mengalahkan kemampuan untuk mengejar tuan rumah Wushuang dalam beberapa hari, dan itu pasti akan mungkin. Begitu ketiga putrinya mengucapkan kata-kata ini, Yuzi segera menutup mulutnya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saya telah bekerja keras selama 800 juta tahun untuk mencapai level ini. Bagaimana mungkin Sulang dapat melakukannya dalam beberapa hari? Ini pasti palsu, mereka berbohong kepada saya dalam kemitraan. Tidak, Xiaobei dan yang lainnya tidak akan berbohong kepada saya, Sulanglah yang berbohong kepada kita semua. Sulang pastilah monster tua yang telah berkultivasi ke tingkat setengah dewa sejak dini. Dia menjelma menjadi yang lemah, menyelinap ke bawah, memainkan permainan populer, dan berkenalan dengan Xiaobei dan yang lainnya, lalu membujuk mereka. Ya, pasti begitu. Rutinitas semacam ini terlalu sederhana. Anda dapat melihatnya sekilas, Xiaobei yang malang dan yang lainnya sangat sederhana. Mereka sebenarnya ditipu oleh sampah seperti Sulang. Sulang, Anda membodohi Xiaobei dan yang lainnya. Anda tidak dapat membodohi Ben Guliang. Betapa baiknya Ben Guliang begitu sadar dan menyimpang. Hahaha. Petik 2. Berpikir seperti ini, senyum kemenangan muncul di wajah kecil Yuzi yang lembut. Dia sudah sangat yakin saat ini, Sulang, si jenius yang luar biasa ini pasti telah disamarkan oleh monster tua itu. Tentu saja, melihat bahwa Chu Xiaobei diyakinkan oleh mereka bertiga, Yuzi tidak repot-repot membantah sekarang. Apakah kamu tidak berlatih dengan cepat? Ketika kamu kembali ke keadaan semula, aku melihat bagaimana kamu bisa mempertahankan kecepatan kultivasi abnormalmu yang tersamar. Sudut mulut Yuzi sedikit menunjukkan keceriaan, dan dia menunggu untuk melihat Sulang mempermalukan dirinya sendiri. Dan ketika Sulang melihat perubahan ekspresi Yuzi, dia pada dasarnya bisa menebak hal yang sama. Jangan salahkan kamu karena tidak percaya, salahkan saja aku karena terlalu kuat. Sulang mendesah dalam hatinya, pada titik kecepatan kultivasi, aku benar-benar seorang master yang kesepian seperti salju. Merasa selesai. Baiklah, waktu sangat berharga. Saya harus mundur secepatnya. Sulang tersenyum tipis dan menatap ketiga putri Chu Xiaobei, dan sebelum itu, aku ingin memeriksa kondisi fisik kalian bertiga. Mendengar ini, Chu Xiaobei, Jiruksue dan Murong Xianxian tiba-tiba tersenyum. Yuzi tersipu, dan mengumpat dengan suara rendah, bajingan bau, memikirkan hal-hal yang memalukan itu. Hei, apa yang kamu pikirkan? Sulang memutar matanya dan tersenyum. Memeriksa tubuh adalah masalah yang sangat serius. Kamu memikirkannya, aku pikir kamu tidak punya harapan. Kamu memfitnahku. Yuzi menatapnya, dan berkata dengan tidak percaya, jelas bahwa pikiranmu tidak murni, tetapi kamu juga mengatakan aku secara terbalik. Lupakan saja, kamu adalah orang yang bandel dan keras kepala, tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, kamu tidak dapat mengubah pikiranmu. Sulang menggelengkan kepalanya perlahan dan menatap Yuzi seolah-olah dia sedang melihat seorang gadis yang sangat buruk. Hanya berdalih. Yuzi mendengus dan menatap Sulang dengan jijik. Aku akan melemparmu kembali ke Gunung Ziyu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan seringai muncul di wajahnya, mengatakan bahwa aku tidak bisa menyembuhkanmu. Beraninya kau, Yuzi berbicara dengan keras, tetapi matanya berkedip, jelas-jelas membujuk. Hei gelombang, Sulang mencibir, jika kau takut, jongkoklah di lumpur untuk bersenang-senang, jangan ganggu aku melakukan bisnis. Aku bukan anak kecil, seru Yu Wifing dengan suara rendah. Apa? Sulang menggaruk telinganya dengan jari kelingkingnya, bicaralah lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Petik 2. Yuzi ingin bersenandung, tetapi dia tidak berani, dan tiba-tiba menoleh dengan kedua lengannya dengan lesu. Gadis kecil, ini benar-benar terlalu banyak untuk dibersihkan. Sudut mulut Sulang berkedut, dan matanya beralih ketiga putri Chu Xiaobei. Tetapi melihat tatapan memohon dari ketiga gadis itu,
jelas bahwa mereka tidak ingin Sulang menindas Yuzi. Tampaknya mereka sangat menginginkan anugerah penyelamat hidup Yuzi. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya, saatnya memeriksa tubuhnya. Sulang memberi isyarat kepada Chu Xiaobei, Xiaobei, datanglah dulu. Bagus, Chu Xiaobei mengangguk senang, lalu menghampiri Sulang dan duduk bersila. Jiruksue dan Murong Xianxian tidak ingin meninggalkan Yuzi dalam kedinginan, jadi mereka berdua menghampiri Yuzi, lalu menatap Sulang dan Chu Xiaobei dengan saksama. Yuzi Sundere memiringkan kepalanya ke satu sisi, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Chu Xiaobei dengan mengelak. Wajahnya sedikit merah, dan matanya seperti sedang kesurupan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam fantasi tertentu. Alasan mengapa Yuzi memutuskan bahwa Sulang akan melakukan hal-hal buruk sebelumnya adalah karena dia telah melihat bagian-bagian serupa dalam novel-novel yang ditulis oleh Chu Xiaobei. Kuncinya adalah bahwa ketiga putri Chu Xiaobei juga menulis dengan sangat rinci, yang benar-benar membuatnya sulit untuk tidak bersikap licik. Di sini, Sulang dan Chu Xiaobei duduk berhadapan. Chu Xiaobei memejamkan matanya sedikit, dan seluruh tubuhnya rileks, tanpa sedikit pun kewaspadaan. Segera, Sulang kemudian membuka kekuatan mentalnya dan menggunakan metode misteri kecil untuk memeriksa Chu Xiaobei. Setelah lebih dari 100 tahun di tanah pengasingan, Chu Xiaobei masih berada di ranah kuasa Xian. Faktanya, sebelum dia diasingkan, dia telah menguasai 121 aturan, yang cukup untuk membuatnya masuk ke ranah Wuxian. Dan dia tidak membuang-buang waktunya di pengasingan. Mungkin karena bimbingan kuasa no God level dari Yuzi, Chu Xiaobei telah menyadari aturan sendiri dalam waktu singkat lebih dari 100 tahun ini. Anda tahu, dalam keadaan normal, dibutuhkan 10.000 tahun penuh bagi seorang seniman bela diri untuk memahami sebuah aturan. Chu Xiaobei menggunakan lebih dari 100 tahun untuk memahami sebuah aturan, bahkan dengan bimbingan Yuzi, dia benar-benar seorang jenius. Pada saat ini, Chu Xiaobei menguasai 122 aturan, dan itu lebih dari cukup untuk maju ke level Wuxian. Selain itu, di bawah situasi Gunung Xiu pada waktu itu, basis kultivasi mereka sangat rendah dan mudah menderita. Namun meskipun demikian, Chu Xiaobei tidak memilih untuk menerobos. Karena dia akan selalu ingat bahwa Sulang ingin membantunya memahami 360 aturan dan membangun fondasi yang sempurna untuk seni bela diri. Dia yakin bahwa Sulang akan dapat menemukannya, dan dia memiliki kepercayaan yang kuat pada Sulang, jadi dia tidak menerobosnya. Kepercayaan semacam ini benar-benar menggerakkan Sulang. Xiaobei, aku tidak menyangka kamu memahami aturan secara mandiri. Hebat sekali. Sulang menemukan aturan yang baru dipahami Chu Xiaobei, dan tidak dapat menahan rasa kagumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Xiaobei tersenyum bodoh, itu sama sekali tidak sebanding denganmu. Tidak, tidak. Sebenarnya, pemahamanmu jauh lebih baik dari pemahamanku. Sulang tersenyum senang, hanya dia yang tahu bahwa kecerdasannya sebenarnya tidak tinggi. Hah, aku percaya padamu hantu. Chu Xiaobei memutar matanya, berpikir bahwa Sulang terlalu rendah hati. Kau tidak bisa melakukannya jika kau tidak percaya padaku. Sulang tersenyum, baiklah, aku akan menanamkan aturan baru untukmu selanjutnya, bersiaplah. Chu Xiaobei menunjukkan kegembiraan, ayolah, aku sudah menunggu seharian ini. Bagus, Sulang mengangguk dan segera mengulurkan tangannya ke dahi Chu Xiaobei yang halus. Jiruksue dan Murong Xianxian di samping mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, dan ada sedikit rasa iri di mata mereka. Tapi Yuzi benar-benar bingung dan terkejut. Apa, menanamkan aturan? Apa yang kamu bicarakan, bisakah aturan ditanamkan? BB mempermainkanku dengan Sulang. Petik 2. Meskipun Yuzi tidak tahu banyak pengetahuan dan pengalaman, dia juga tahu bahwa aturan tidak akan pernah bisa ditanamkan, dan dia harus mengalaminya sendiri. Bahkan sang guru hanya dapat memberikan bimbingan, dan kemampuan untuk memahami aturan sepenuhnya bergantung pada individu. Namun saat ini, Sulang bahkan berkata untuk menanamkan aturan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun kemudian, hal yang membuat Yuzi tercengang telah terjadi. Saya melihat fluktuasi aturan tiba-tiba menyebar dari Chu Xiaobei. Fluktuasi aturan semacam ini sangat kuat, dan telah mencapai tingkat jalan yang kental. Yang terpenting adalah Yuzi belum pernah melihat kekuatan aturan semacam ini pada Chu Xiaobei. Awalnya,
dia tertarik pada pemahaman Chu Xiaobei tentang ratusan aturan di usia muda dan menyelamatkan ketiga wanita itu. Kemudian, Yuzi juga mempelajari dengan saksama jenis aturan dan kekuatan Chu Xiaobei, dan bahkan memberikan bimbingan. Dia adalah setengah guru, dan dia sangat akrab dengan aturan dan kekuatan yang telah dikuasai Chu Xiaobei. Oleh karena itu, setelah mencapai kekuatan aturan yang terpancar dari Chu Xiaobei, Yuzi segera menemukan bahwa itu adalah kekuatan aturan yang belum pernah dikuasai Chu Xiaobei. Dengan kata lain, di depannya, Chu Xiaobei segera memahami kekuatan aturan yang hampir kental. Hal semacam ini secara langsung menumbangkan pandangan dunia Yuzi, membuatnya tercengang dan tercengang. Namun kemudian, apa yang membuatnya bergemuruh terjadi aku melihat tubuh Chu Xiaobei berfluktuasi satu demi satu aturan baru. Bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Pada saat Sulang menarik tangannya, telah terjadi fluktuasi aturan 34 bagian penuh. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, Chu Xiaobei memahami total 34 aturan baru, dan mencapai apa yang dapat dicapai oleh seorang wusheng biasa dalam setengah kehidupan. Selamat, Saudari Xiaobei. Saudari Xiaobei telah memahami 156 aturan, dan semakin dekat dengan dasar wuxian yang sempurna. Hebat, Saudari Xiaobei lebih kuat, kita lebih aman. Petik 2 petik 2. Melihat Sulang perlahan menarik tangan mereka, Jiruksue dan Murong Xianxian segera berlari ke Chu Xiaobei dengan gembira. Ini palsu. 34 aturan ditanamkan. Metode anti langit macam apa yang dikuasai Sulang? Pandangan dunia Yuzi hampir hancur oleh keterkejutan teror, dan gelombang turbulen yang naik di hatinya hampir menenggelamkan pikirannya. Tiba-tiba, Yuzi tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan berteriak keras, "Sulang, teknik rahasia yang menantang langit seperti itu pasti memiliki efek samping yang mengerikan. Kau menyakiti Beckham." Suaranya sangat keras, hampir histeris. "Adik perempuan, kau terlalu banyak berpikir." Sulang menoleh dan tersenyum tipis, "Aku lebih peduli pada Xiaobei dan yang lainnya daripada kau. Jika benar-benar ada efek samping, bagaimana aku bisa menggunakannya pada mereka?" "Kau berbohong," Yuzi berkata dengan keras kepala, "bagaimana mungkin teknik rahasia yang menantang langit seperti itu tidak memiliki efek samping?" Tidak, Sulang tanpa daya merentangkan tangannya, "Percaya atau tidak, Kakak Yuzi, metode Sulang dalam menanamkan aturan benar-benar tidak memiliki efek samping." Chu Xiaobei menjelaskan sambil tersenyum, "Pada dasarnya ketiga aturan kita yang dapat dipahami itu ditanamkan oleh Sulang. Jika kau memiliki kesempatan di masa depan, kau harus mencobanya juga." Kakak Xiaobei benar," Jiruksue berkata dengan lembut, "selain itu, Saudara Sulang tidak hanya dapat menanamkan kekuatan aturan, tetapi juga basis kultivasi dan teknik. Saudara Sulang dapat menanamkan begitu banyak aturan sekarang. Jika aku memikirkannya, aku pasti dapat menanamkan banyak basis kultivasi dan teknik." Murong Xianxian juga tersenyum, "Apakah kamu ingin Saudara Sulang mencoba Sister Yuzi?" Apakah ini nyata?" Melihat bahwa ketiga putri Chu Xiaobei semuanya fasih berbicara, Yuzi tiba-tiba berubah dari tidak percaya menjadi ragu. Karena Xiaobei dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka akan memberimu kesempatan untuk mengalaminya, maka aku dengan berat hati akan mengajarimu beberapa latihan. Sulang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Namun, hanya ada satu kesempatan. Jika kau menolak, anggap saja aku tidak mengatakannya. Kalau begitu, biar aku yang mencobanya." Yuzi ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kemarilah." Sulang menundukkan matanya dan memberi isyarat perlahan. Pergi. Jiruksue dan Murong Xianxian berlari ke arah Yuzi dan mendorongnya ke arah Sulang. Melihat tatapan arogan Sulang, Yuzi tiba-tiba mendengus. Namun, dia tetap duduk dengan patuh di depan Sulang. "Perhatian, aku akan menanamkan teknik latihan untukmu. Rilekskan tubuhmu dan jangan ada sedikit pun perlawanan." Sulang mengulurkan tangannya dan menekan kepala Yuzi. Yuzi mendengus lagi, dia tidak pernah melakukan hal seperti melepaskan semua perlawanan dan pertahanan. Namun, dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk pengalaman ini. Dan dia masih sangat mempercayai ketiga putri Chu Xiaobei. Jadi, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan sepenuhnya melepaskan pertahanannya terhadap Sulang. Jika Sulang ingin membunuhnya saat ini, dia tidak akan punya waktu untuk mengerahkan kembali pertahanannya.
Lakukan saja. Yuzi menarik napas dalam-dalam, suaranya yang rendah sedikit bergetar, jelas dia sangat gugup. Sistem, mulai latihan pemberdayaan. Lang segera mengeluarkan instruksi ke sistem, tanamkan latihan, Xiantian Yiki di Jing, ke target yang ditentukan. Ding, Inate Yiki Emperor Jing, berhasil ditanamkan. Wow, Yuzi hanya merasakan bahwa latihan yang tak terhitung jumlahnya dan makna yang mendalam mengalir ke dalam pikirannya, tertanam dalam jiwanya. Pada akhirnya, makna yang mendalam dari latihan-latihan ini membentuk metode latihan tingkat kaisar yang lengkap, yaitu Kaisar Jing Yiki Bawaan. Kaisar Jing Yiki Bawaan, teknik latihan khusus yang dapat mengubah Di Yuan menjadi Qi Bawaan setelah berlatih, memiliki semua atribut. Saya menguasai latihan ini ke alam yang paling sempurna dalam sekejap, seolah-olah latihan ini diciptakan oleh saya sendiri. Yang terpenting adalah benar-benar tidak ada efek samping, hanya manfaat, tidak ada bahaya. Yuzi tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, ini benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Percaya sekarang, sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit senyuman. Percaya, Anda benar-benar tidak bisa menggunakan akal sehat. Yuzi mengangguk dengan linglung, saya bahkan bertanya-tanya apakah Anda tidak bertuhan, atau bahkan kekuatan yang lebih tinggi. Tidak ada tingkat dewa, bahkan kekuatan yang lebih tinggi. Sulang mengangkat alisnya, tidak, tebakanmu salah, aku hanya seorang kaisar kuasi agung. Kaisar kuasi, ini tidak mungkin. Yuzi menatap Sulang dengan kaget, kekuatan yang kau tunjukkan sekarang adalah kuasi Tuhan. Itu adalah kekuatan tempurku, bukan ranah kultivasiku. Sulang tersenyum tipis, aku tidak akan banyak bicara, Rusue Xianxian, kemarilah dan duduklah. Sini, saudara Su. Ruxue dan Xianxian segera berlari ke sisi Sulang dan duduk di satu sisi. Segera, Sulang juga memeriksa tubuh Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Kultivasi putri kedua berada pada level kuasi surgawi, mirip dengan sebelum pengasingan, tetapi dia sudah dapat mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sempurna. Kalian hebat, Sulang tersenyum dan mengangguk, tunggu beberapa hari setelah Chu Xiaobei memiliki cukup kekuatan aturan, dan aku akan menanamkan kekuatan aturan ke dalam dirimu, sehingga kalian dapat menjadi abadi sesegera mungkin. Kami tidak terburu-buru. Dengan perlindungan dari kakak Sulang, kakak Xiaobei dan kakak Yuzi, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Ji Ruxue dan Murongxian mengangguk dengan lembut, tidak peduli bahwa Sulang pertama kali menanamkan kekuatan aturan ke dalam Chu Xiaobei. Sangat masuk akal, Sulang tersenyum senang, kami pasti akan melindungimu. Sulang benar, Chu Xiaobei dan Yuzi berkata serempak. Ji Ruxue dan Murong Slim menganggukkan kepala mereka, wajah mereka penuh dengan senyum cemerlang, dan suasananya cukup harmonis. Benar, Sulang tersenyum, dan segera bertanya, pada saat itu, Xiao Hai dan mereka sedang mengembara ke pengasingan bersamamu, bagaimana keadaan mereka sekarang? Di bawah pergolakan waktu dan ruang, langit 5 elemen lama, prajurit kaisar 5 elemen, Istana Kaisar Giok Putih, kubus rubik luar angkasa, sarung pedang langit pembantaian, dan cermin Loyou, semuanya dibuang. Saudara Sulang, saat itu kami diasingkan bersama, jadi kami selalu bersama. Tetapi kemudian kami bertemu dengan para prajurit Istana Serigala Serakah. Mereka menghancurkan formasi langit 5 elemen. Semua prajurit kaisar dipukul keras untuk melindungi kami. Untungnya, Saudari Yuzi menyelamatkan kami tepat waktu. Jika tidak, mereka mungkin akan bertarung sampai akhir. Ji Ruxue berbisik, jelas sedikit sedih. Mereka semua ada di sini. Chu Xiaobei menghela nafas dan mengeluarkan 9 prajurit kekaisaran dari batas dalam Wusheng. 5 kepingan salju, berwarna-warni yang terfragmentasi, Istana Kaisar Giok Putih berubah menjadi dinding yang hancur, kubus spasial yang telah ditusuk puluhan kali, sarung pedang yang terkikis dan hampir hancur, dan cermin yang suram. Mama, para prajurit Kaisar 5 elemen, seperti Xiao Hai dan Xiao Yan, yang berbentuk kepingan salju yang pecah, mengeluarkan kegembiraan saat mereka melihat Sulang. Tuan rumah, para prajurit Kaisar seperti Istana Kaisar Baiyu dan Luo Yujing juga memanggil satu demi satu. Namun, mereka terlalu hancur, mereka bahkan tidak dapat membentuk roh senjata, dan suara mereka sangat lemah, dan mereka telah lama kehilangan vitalitas aslinya. Bahkan kubus ruang angkasa hancur hingga rohnya hampir jatuh. Xiao Hai, Xiao Yan, Xiao Jin, Komori, Koyama, Xiao Luo, Xiao Fang,
Labu, Bayu. Sulang menatap 9 prajurit kekaisaran di depannya, dan sepertinya melihat pertempuran pahit yang telah mereka alami di awal, dan matanya penuh dengan kemarahan yang dalam. Aula Serigala Rakus, benar. Gedung Wushuang, benar. Jangan bilang kau ingin mengejarku, bahkan jika kau menyerah mengejar dan membunuhku, aku pasti akan melenyapkan kalian semua. Urat biru di dahi Sulang melonjak hebat beberapa saat sebelum dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Segera, dia mengeluarkan bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya dari ruang penyimpanan. Wow, bahan yang tak terhitung jumlahnya ada di seluruh langit, dan sajak Taoisme yang tak berujung memicu banyak aturan dan anomali, yang sangat indah. Desis, begitu banyak bahan, dan ada lusinan bahan non-tingkat dewa. Orang ini sangat kaya, dan untuk apa dia ingin mengeluarkan bahan-bahan ini? Apakah untuk memurnikan senjata? Apakah untuk memperbaiki prajurit kekaisaran yang rusak ini? Tapi bukankah dia seorang alkemis? Seorang alkemis yang dapat memurnikan pil Kaisar Agung bunga impian tak bernoda kualitas sempurna. Apakah dia masih punya waktu untuk berlatih seni pemurnian? Ini tidak mungkin. Yuori terkejut ketika dia melihat begitu banyak bahan. Segera setelah itu, aku melihat Sulang meletakkan kepingan salju biru dari 5 kepingan salju yang pecah di tangannya, lalu menyeruput pelan, berevolusi menjadi prajurit yang hebat. Apa yang kau lakukan? Tidak ada kiding, juga tidak ada api. Bicara saja, apakah senjata bisa berevolusi dengan sendirinya? Yuzi menatap Sulang dengan tak percaya, tetapi kemudian dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Namun tiba-tiba sebuah kecemerlangan melintas di kepingan salju biru yang pecah di tangan Sulang. Setelah kecemerlangan itu berkelebat, kepingan salju yang pecah telah dikembalikan ke bentuk aslinya. Tidak hanya dikembalikan ke keadaan aslinya, tetapi juga auranya meroket, dan dipromosikan dari seorang prajurit kaisar menjadi seorang prajurit kaisar yang hebat. Mama, roh prajurit Kaisar Agung Laut Langit muncul, seperti neza kecil berwarna biru, terbang di sekitar Sulang dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin ada metode pemurnian seperti itu di dunia? Berbicara tentang hukum berarti mantra yang berasal dari dao aturan dapat digunakan sesuka hati, tetapi tidak ada yang namanya dao aturan pemurnian. Ini apa yang terjadi? Yuzi menunjuk Sulang dengan tercengang, dengan mulut kecil terbuka lebar, bahkan lidah kecil yang menjuntai dari tenggorokannya pun terlihat. Saat ini, Sulang menenangkan Xiao Hai, mengambil kepingan salju merah yang pecah dan api langit, dan memberikan instruksi evolusi sistem lagi. Tiba-tiba, semburan kecemerlangan lainnya melintas. Api langit berbentuk kepingan salju merah segera pulih dan berhasil dipromosikan menjadi prajurit kaisar. Beberapa material telah menghilang. Benar-benar pemurnian, mungkin Sulang benar-benar menguasai jalan pemurnian. Namun, jalan semacam ini tidak ada di alam semesta tanpa batas atau tempat pengasingan. Kecuali jika itu adalah tingkat primordial legendaris. Anda dapat memutar jalan kosmik dan membentuk kekuatan jalan Anda sendiri. Mungkinkah Sulang adalah kekuatan besar tingkat primordial, dan telah membentuk jalan pemurnian yang unik? Namun, kondisi terkuatnya jelas-jelas adalah tingkat kuasi tanpa dewa, dan bahkan poster asli Wushuang tidak dapat bertarung secara langsung. Yuzi merasakan bahwa beberapa material telah menghilang begitu saja, dan ketika dia merasa ngeri, dia dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Di matanya, Sulang tidak bisa lagi melihat. Selanjutnya, dalam trans menenun, Sulang mengembangkan ke-9 prajurit kekaisaran yang rusak menjadi prajurit Kaisar Agung. Dan, setelah ini, karena masih banyak material yang tersisa, jadi Sulang hanya mengangkat 9 prajurit Kaisar Agung lagi. Saat ini, 9 prajurit kekaisaran semuanya telah mencapai level 7 prajurit kekaisaran agung. Dipromosikan ke level ini, karakteristik prajurit kaisar bertangan 9 juga telah sangat ditingkatkan, dan beberapa perubahan telah terjadi. Prajurit kaisar 5 elemen seri langit masih merupakan prajurit kaisar defensif tambahan, dan fungsinya seperti pertahanan, pengumpulan semangat, dan pengintaian sudah sangat kuat. Kuncinya adalah bahwa kelima prajurit kekaisaran memiliki kemampuan untuk saling melengkapi. Setelah digabungkan, tidak akan ada prajurit dewa. Selain itu, Istana Kaisar Giok Putih memiliki efek menenangkan yang sangat kuat, yang dapat sangat meningkatkan pemahaman seniman bela diri. Selain membantu Dewa Semu memadatkan timah ruang untuk menerobos Dewa Bela Diri, Kubus Ruang juga memiliki kemampuan untuk membantu seniman bela diri untuk memperluas ruang batin.
Ruang batin Wushen, Wusheng, Wuxian, Wudi dan bahkan tingkat Kaisar Agung dapat dibantu dalam pengembangan. Dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi harta karun untuk membantu seniman bela diri dalam kultivasi. Perubahan pada sarung pedang Slaughter Sky juga sangat besar. Sarung pedang itu dipromosikan menjadi 7 prajurit Kaisar Agung, dan tidak lagi dibatasi oleh Jianxin. Senjata apapun yang ditempatkan di sarung pedang itu bisa mendapatkan peningkatan yang mengerikan. Semakin lama waktu kultivasi, semakin besar peningkatannya. Selain itu, kemampuan pedang Qi yang dimiliki oleh sarung pedang Slaughter Sky itu sendiri juga telah ditingkatkan, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dapat dibiakkan dalam sekejap. Jika waktunya cukup lama, Anda juga dapat mengolah pedang Qi. Kekuatan terkuat dapat mencapai level kuasa Nogat. Akhirnya, Luo Yujing Xiao Luo juga memperoleh kemampuan yang sangat kuat. Cermin Loyou sebelumnya hanya dapat menciptakan ruang yang sangat berbeda, tempat untuk memelihara jiwa-jiwa yang mati. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat biasa. Tetapi sekarang, itu telah berubah drastis. Pertama, kemampuan untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang mati telah diubah dan ditingkatkan. Di masa lalu, Luo Jing juga memelihara jiwa-jiwa yang mati dari kuasa kaisar. Namun, sekarang, ia sudah mampu memelihara jiwa-jiwa yang telah meninggal di tingkat Kaisar Agung, dan jika masalah kendali tidak dipertimbangkan, ia bahkan dapat mengolah jiwa-jiwa yang telah meninggal di tingkat yang hampir tidak bertuhan. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan aspirasi dupa yang digunakan untuk memberi makan jiwa yang telah meninggal haruslah dupa yang disediakan oleh orang yang percaya kepada jiwa yang telah meninggal sebelum kematiannya. Dupa lainnya tidak berguna. Hal ini juga sangat membatasi kecepatan pertumbuhan dan batas maksimal jiwa yang telah meninggal. Hanya dengan akumulasi 5 atau 6 juta tahun Qianyu, beberapa jiwa kematian Kaisar Semu telah diolah. Namun sekarang, selama ada cukup kekuatan aspirasi dupa, tidak peduli dari mana kekuatan aspirasi dupa itu berasal, Luo Yujing dapat langsung mengolah jiwa yang telah meninggal di tingkat Kaisar Agung. Dan kebetulan Sulang memiliki banyak kekuatan yang tidak diinginkan. Aspirasi dupa ini berasal dari Kaisar Wu dan Kaisar Agung yang telah terbunuh. Bahkan Kaisar Wu, yang belum memulai jalan dupa, memiliki banyak aspirasi dupa di alam semesta kehidupan mereka. Bahkan jika seluruh planet kehidupan telah mati, kekuatan aspirasi dupa mulai menghilang, masih ada sejumlah besar dupa. Dupa ini akan berangsur-angsur menghilang jika tidak digunakan. Sulang juga tidak punya cara untuk menggunakannya. Pohon Tehuyu miliknya terlalu sedikit dibandingkan dengan begitu banyak aspirasi dupa. Oleh karena itu, kemampuan Luo Yujing ini bisa berguna. Selain transformasi kemampuan untuk membangkitkan jiwa yang sudah mati, Luo Yujing juga memiliki kemampuan untuk mengawetkan jiwa yang masih hidup. Dalam keadaan normal, setelah prajurit meninggal, jiwa yang masih hidup tidak akan menguasai rumah dalam waktu yang sangat singkat, dan akan cepat menghilang. Namun sekarang, selama itu adalah seorang pejuang yang baru saja meninggal, jiwanya dapat dipertahankan dengan sempurna setelah memasuki cermin jaringan tanpa cedera apapun. Fitur ini tidak berguna dalam pertempuran. Namun mata Sulang menjadi cerah, dan rencana besar muncul di benaknya. Akhirnya, kemampuan bertahan Luo Yujing juga telah diubah dan disublimasikan. Sekarang tidak hanya dapat bertahan terhadap serangan dari tingkat kekuatan yang sama, tetapi juga menyerap kemampuan serangan, mensimulasikan metode sihir lawan, dan melakukan serangan pantulan. Tentu saja, kemampuan pantulan semacam ini tidak sempurna, selama melebihi batas pertahanan Luo Yujing, itu tidak dapat disimulasikan. Fitur cermin Luo Yu lainnya sebenarnya opsional. Hanya kemampuan untuk membangkitkan jiwa yang mati dan melestarikan jiwa yang hidup yang paling penting. Sulang melihat cermin Luo Yu di tangannya, dan rencana di hatinya menjadi lebih jelas, dia ingin menggunakan Luo Yujing untuk menciptakan reinkarnasi bagi alam semesta kehidupannya. Level saat ini jelas tidak cukup. Sepertinya Luo Yujing harus ditingkatkan, tetapi saya tidak tahu apakah bahannya cukup. Sulang memikirkannya dalam hatinya, lalu langsung mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, habiskan jiwa Kaisar Wu Asteris 2000, jiwa Wuxian Asteris 30.000. Luo Yujing telah berevolusi menjadi tanpa prajurit dewa. Aku melihat kecemerlangan berkedip di cermin Luo Yu, dan napas tiba-tiba naik. Bahannya cukup, tetapi menghemat banyak masalah. Sulang terkejut dan mengambil Luo Yujing di tangannya untuk mengamati dengan saksama. Karakteristik fungsionalnya tidak berubah, tetapi efeknya telah meningkat pesat.
Luo Yujing sekarang dapat membudidayakan jiwa mati yang hampir tidak bertuhan dalam skala besar. Jaringan kecil yang mengagumkan, Sulang tersenyum, dan segera mengeluarkan alam semesta kehidupan yang dijarah dan meletakkannya di depannya dengan rapi. Adegan ini mengejutkan Yuzi di sebelahnya, tidak ada prajurit dewa dalam pemurnian instan. Sulang, orang ini mengerikan. Dan benda-benda di depannya ini tampaknya adalah alam semesta kehidupan mini. Dia benar-benar memiliki sarana untuk mengambil alam semesta kehidupan orang lain, mengubahnya menjadi kotak pasir mini, dan melestarikannya. Petik 2. Petik 2. Yuzi terkejut. Menurut pendapatnya, Sulang sebenarnya adalah orang yang paling luar biasa. Poster Wushuang dan yang lainnya, meskipun mereka memiliki prajurit yang tidak bertuhan, sangat kuat. Tetapi jika dibandingkan dengan Sulang, dia benar-benar biasa-biasa saja. Saat ini, Sulang mengambil alam semesta kehidupan dan membuka celah kecil. Segera, dia mengirim klon dengan Luo Yujing ke dalam celah tersebut. Klon itu turun ke alam semesta kehidupan dengan cermin yang mempesona, dan segera mulai menyerap aspirasi dupa yang tumpah di udara. Dengan cepat, dupa dan kekuatan harapan yang tersisa di alam semesta kehidupan ini akan diserap. Segera setelah itu, Sulang mengirim klon itu ke alam semesta kehidupan kedua lagi, dan terus menyerap kekuatan aspirasi dupa. Segera, semua aspirasi dupa di alam semesta mini telah diserap oleh Luo Yujing. Jaringan kecil, Sulang menarik cermin Luo Yu dari avatar dan memanggil dengan lembut. Tuan rumah, Qiling Xiaoluo muncul, seorang gadis cantik berpakaian putih, murni dan bersih, seperti peri. Sulang tersenyum dan bertanya, apakah Anda memiliki cukup dupa dan kekuatan keinginan untuk mendukung jiwa mati yang hampir tidak bertuhan? Laporkan kepada Tuan. Cukup untuk mendukung 2 jiwa mati yang hampir tidak bertuhan. Namun, begitu mereka mati, mereka tidak akan dapat mengisi kembali kekuatan aspirasi dupa dan tidak dapat dibangkitkan. Tuan, apakah Anda ingin memelihara jiwa mati yang hampir tidak bertuhan? Artikulasi Xiaoluo jelas, seperti wanita yang sangat dikenal. Itu saja, Sulang berpikir, lalu, jika ada cukup kemauan, dapatkah dia memelihara jiwa mati yang tidak bertuhan? Secara teori itu mungkin, tetapi itu benar-benar melahirkan jiwa mati yang tidak bertuhan, Xiaoluo tidak dapat mengendalikannya. Xiaoluo menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaliknya, Xiaoluo kemungkinan akan dikendalikan olehnya dan menjadi pekerjaannya. Itu saja, kalau begitu, kamu harus menyimpan kesediaan untuk membakar dupa. Sulang mengangguk sedikit, nanti saat aku mempromosikanmu, aku akan membangkitkan jiwa mati yang tidak bertuhan sebagai penjahat. Ya, Tuan, Xiaoluo mengangguk, lalu masuk ke Luo Yujing. Sejauh ini, 9 potong prajurit Kaisar Agung telah dilihat Sulang. Ngomong-ngomong, ada orang lain. Sulang melambaikan tangannya dan memanggil avatar klon. Sebelum meninggalkan Gunung Ziyu, Sulang meminta klon untuk memasang pisau mimpi rusak ke alam semesta kehidupan dan membawanya keluar. Sekarang karena ada waktu, wajar untuk menyegelnya kembali. Jika tidak, itu adalah bahaya tersembunyi yang besar. Terutama Sulang sekarang memiliki semakin banyak gadis di sekitarnya, begitu kecelakaan terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wow, semburan cahaya hijau menyala, pisau mimpi rusak dilepaskan dari alam semesta kehidupan oleh avatar, dan dari awal hingga akhir, pisau mimpi rusak tidak menyentuh tubuhnya. Wow, Tuan, akhirnya Anda membiarkan saya keluar. Peri hijau segera muncul dari pisau mimpi rusak dan menatap Sulang dengan gembira. Guling, aku bukan tuanmu. Anda tidak dapat mencoba menipu saya. Sulang memutar matanya dan langsung mengaktifkan berbagai metode penyegelan, formasi, peralatan, ruang. Dan masih banyak lagi. Kakak, saya salah. Tolong jangan menyegel saya lagi. Saya bersedia membantu Anda melukai poster asli Wushuang, sama seperti melukai Wuboruo. Peri hijau itu segera berlutut di depan Sulang, menatap Sulang dengan memohon. Poster Scotch Wushuang, mata Sulang berbinar. Jika tuan rumah Wushuang menyentuh Broken Dream Blade, akhirnya pasti indah. Tapi, ketika tatapan Sulang menyapu Yuzi, pikiran itu tiba-tiba menghilang. Yuzi telah berhubungan dengan tuan rumah Wushuang. Jika tuan rumah Wushuang dan Broken Dream Blade mencapai kontrak, maka Yuzi pasti akan terpengaruh. Ini bukanlah yang ingin dilihat Sulang. Bukan karena Sulang tertarik pada Yuzi, dia benar-benar tidak tertarik dengan tubuhnya yang kering. Terutama karena Yuzi, sebagai penyelamat ketiga putri Chu Xiaobei,
Sulang tidak ingin melihatnya menderita. Lupakan saja, kamu harus disegel dengan patuh. Sulang menggelengkan kepalanya dan terus menggunakan metode penyegelan. Akhirnya, Broken Dream Knife yang telah disegel lapis demi lapis dimasukkan lagi ke alam semesta kehidupan yang ditinggalkan, dan dimasukkan ke bagian terdalam dari ruang penyimpanan. Sebenarnya, masih ada alasan mengapa Sulang memutuskan untuk menyegel Broken Dream Knife. Pisau ini benar-benar jahat. Selama pemiliknya tetap hijau, dia dapat terus tumbuh lebih kuat, dan semakin sedikit batasan dalam menandatangani kontrak dengan makhluk. Di masa lalu, ketika Broken Dream Knife menjadi prajurit kaisar, perlu untuk memegangnya dan memotongnya dengan hati-hati sebelum menandatangani kontrak. Tetapi nanti, Anda hanya perlu menyentuhnya dan Anda akan ditandatangani. Jika Broken Dream Knife lebih kuat, bukankah itu akan langsung terlihat? Ketika saatnya tiba, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, lebih baik menyegel kutukan besar semacam ini dan tidak pernah melihat matahari. Setelah menyegel Broken Dream Knife, Sulang membuka Soul Chasing Emperor Palace, mengubahnya menjadi villa seukuran villa, duduk di puncak gunung. Ayo masuk dan beristirahat. Sulang melambaikan tangannya, mengumpulkan semua senjata dan klon, dan berjalan ke Soul Chasing Emperor Palace terlebih dahulu. Wow, istana kekaisaran ini sangat gelap. Ya, tidak seindah White Jade Emperor Palace. Namun, itu megah, dan ada juga perasaan yang sangat misterius yang tidak jelas. Ayo masuk. Kakak Yuzi, bersama-sama. Petik 2. Petik 2. Ketiga putri Chu Xiaobei segera menarik Yuzi ke Soul Chasing Emperor Palace. Kaisar Agung Sanxi, yang selalu menjadi orang yang transparan, juga berjalan melewati pintu. Namun, alih-alih melanjutkan perjalanan, dia malah duduk bersila di gerbang dan menjadi orang tua. Setelah memasuki istana Kaisar Pengejar Jiwa, Sulang meminta Chu Xiaobei dan yang lainnya untuk beristirahat, lalu berlari ke ruangan yang sunyi. Untuk mengalahkan pasukan Wushuang, kalian tidak bisa hanya membicarakannya, kalian harus melakukannya. Kalau begitu, aku harus serius, menunggu sistem membantuku berlatih. Hei, kehidupan seorang jenius sangat sederhana dan membosankan. Tidak, aku harus memperkaya hidupku. Petik 2. Petik 2. Sambil bergumam, Sulang mengeluarkan kuali dan bahan-bahan lagi, dan mulai menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid. Pada saat yang sama, jauh di gedung Wushuang lebih dari 10 juta tahun cahaya jauhnya. 9 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semu berlutut di tanah, gemetar, tidak berani keluar. Di depan mereka tergeletak mayat yang compang camping, mayat asli kaisar tertinggi Qiaoyan. Berani menipuku, membunuhmu benar-benar mengotori tanganku. Seorang pemuda ramping, pucat, bermata persik mendengus dingin, dan menyekat tangannya dengan sapu tangan prajurit kekaisaran dengan jijik. Pria yang mempesona ini adalah poster Wushuang Lin Fang. Karena urusan Ziyusan, dia masih sangat marah sekarang. Orang yang paling membuatnya kesal adalah kaisar yang berpura-pura menjadi Yuzi, membuatnya ingin mati karena malu, dan akhirnya melarikan diri. Kamu tidak bisa bersembunyi melewati hari pertama tahun pertama, kamu tidak bisa bersembunyi dari hari ke-15. Di depan lampu harapanku yang agung, tidak seorang pun boleh mencoba melarikan diri. Petik 2. Petik 2. Dengan gigi terkatup, Lin Fang mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya sedikit terbuka seperti bunga teratai. Sebuah kandil dengan lilin putih perlahan muncul. Api seukuran kacang kedelai menyala di atas lilin, yang tampaknya padam kapan saja. Namun, api dari lampu seukuran kacang inilah yang membuat ke-9 kelas kuasi tanpa dewa di bawahnya gemetar dan ketakutan, seperti tikus yang melihat kucing. Bahkan Lin Fang sendiri, wajahnya yang pucat menjadi pucat. Tidak mungkin, lampu harapan tertinggi adalah prajurit yang benar-benar tidak bertuhan. Tampaknya ada perbedaan kata-kata semu antara tingkat kuasi tanpa dewa dan tingkat non-dewa, tetapi sebenarnya perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika Lin Fang menandatangani kontrak dengan lampu Ruyi tertinggi, dia hanya bisa mengendalikan prajurit kaisar tertinggi ini, Ruyi. Tolong bantu aku menemukan keberadaan orang ini. Lin Fang menarik napas dalam-dalam, menjentikkan tangan kirinya, dan seberkas napas terbang ke dalam nyala api lampu seukuran kacang. Dibandingkan dengan Sulang, Lin Fang lebih membenci Li Xianyang yang telah mempermainkannya. Oleh karena itu, hal pertama yang dicari Lin Chang bukanlah Sulang tetapi Li Xianyang.
Apakah kamu harus menggangguku untuk menemukan seseorang? Ada suara wanita malas di lampu harapan tertinggi, seolah-olah ada seorang ratu yang tinggal di dalamnya. Maaf mengganggumu. Lin Fang tersenyum dan berkata dengan lembut. Kalau begitu aku akan membantumu menemukannya. Lampu harapan tertinggi berkata dengan ringan, dan nyala api lampu sedikit bergetar. Tapi kemudian, di dalam lampu harapan tertinggi terdengar seruan yang luar biasa, aku tidak dapat menemukan orang ini, dia tidak ada di manapun di pengasingan. Apa? Tidak di tempat pengasingan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu ada di alam semesta kehidupan seorang kaisar agung tertentu? Atau dimensi lain yang berbeda? Lin Fang juga menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melewatkan Lentera Ruyi sejak dia mendapatkan Lentera Ruyi tertinggi. Tidak, ini tidak mungkin. Selama berada di tanah pengasingan, dimanapun itu, bahkan di sarang monster tua itu, aku dapat menemukannya. Tetapi aku tidak dapat menemukan orang ini sekarang. Mungkinkah orang ini benar-benar telah meninggalkan tempat pengasingan? Tetapi ini juga tidak mungkin. 7 Kaisar Agung, dan tidak ada pintu pengasingan terbalik. Mereka tidak dapat meninggalkan pengasingan. Metode apa yang digunakan orang ini, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Petik 2 petik 2. Suara kesal datang dari lampu Ruyi tertinggi, seperti tikus tanah yang mengutuk jalan. Ruyi, jangan khawatir, orang itu punya kaki tangan. Dan dia juga membawa Yuzi pergi. Mereka mungkin bersama, selama kamu menemukan salah satu dari mereka, kamu dapat menemukan mereka semua. Dengan itu, Lin Fang menarik napas beberapa kali lagi, yang merupakan milik Yuzi, Sulang, dan Kaisar Agung Sanqi. Kalau begitu aku akan mencarinya lagi. Ruyi Deng juga sangat enggan, dan segera mulai melacak dengan napas yang diberikan oleh Lin Fang. Setelah belasan napas, lampu Ruyi tidak bergerak. Wajah Lin Fang menegang, dan dia bertanya apakah dia gagal lagi. Setelah puluhan napas, Lentera Ruyi masih tidak bergerak, dan Lin Fang sudah berpikir tentang cara melepaskan Lentera Ruyi tertinggi. Dan pada saat ini, ketemu, mereka benar-benar bersama. Butuh waktu lama bagiku, metode penyembunyiannya sangat kuat. Senyum sinis Kiling datang dari lampu Ruyi tertinggi. Tapi kemudian, senyum mengejek Kiling Ruyi tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara yang luar biasa terdengar, apa? Mereka berada lebih dari 10 juta tahun cahaya jauhnya. Lin Fang juga bersemangat karena dia menemukan posisi Sulang dan yang lainnya. Tetapi ketika mendengar seruan Kiling Ruyi, dia terkejut. Lebih dari 10 juta tahun cahaya jauhnya. Ya, Tuhan, bagaimana mungkin kelas semi tanpa dewa dapat melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan jika susunan teleportasi jarak jauh digunakan terus-menerus, itu tidak dapat dilakukan secepat itu. Luar biasa, dalam waktu yang begitu lama, ini adalah pertama kalinya aku melihat kelas semi tanpa dewa yang mampu melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu yang begitu singkat. Namun, untuk dapat melarikan diri sejauh itu pasti suatu cara khusus, atau beberapa harta karun khusus telah dikonsumsi. Singkatnya, tidak peduli cara atau harta karun apapun, aku tidak percaya kamu dapat menggunakannya untuk kedua kalinya. Lentera Ruyi tertinggi berseru, dan segera mencibir lagi. Tepat sekali, memang, mereka hanya bisa menggunakan metode ini sekali. Lin Fang juga mencibir lagi dan lagi, kita akan mengejar mereka sekarang, dan kita tidak akan bisa melintasi jarak lebih dari 10 juta tahun cahaya. Apakah kamu tidak bersandar padaku? Aku menyarankanmu, jangan melakukan sesuatu yang tidak berarti sepanjang hari, berlatihlah lebih banyak, dan mencapai level tak bertuhan sesegera mungkin adalah cara yang benar. Suara arogan Lentera Ruyi tertinggi datang lagi, yang tidak memberi Lin Fang wajah apapun.